Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Lestari. Saya dari jurusan Bisnis Digital. Hari ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang esai kami yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Ideologi. Nah, sejak proklamasi kemerdekaan, Pancasila tidak hanya menjadi landasan konstitusional tetapi juga pedoman hidup bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, tujuannya dibuat esai ini yaitu menggambarkan penerapan nilai Pancasila dalam berbagai sektor kehidupan yang menunjukkan kekuatannya sebagai ideologi pemersatu. Metode penelitian yang dipakai di sini yaitu studi literatur, analisis kontekstual, dan analisis interpretif. Nah, apa itu paradigma ideologi? Paradigma ideologi adalah sistem gagasan dan nilai yang menjadi landasan berpikir suatu masyarakat. Nah, Pancasila sebagai paradigma, yaitu Pancasila adalah kumpulan prinsip yang diakui masyarakat Indonesia, fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, elemen-elemen Pancasila yaitu berupa nilai-nilai dasar, 5 sila Pancasila, nilai-nilai fleksibel yaitu hukum dan kebijakan yang adaptif, dan nilai-nilai praktik sehari-hari seperti gotong royong dan musyawarah. Nah, sekian dulu dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Yusma Diana from Digital Business Study Program. My student ID number is 2336755. Pancasila sebagai sistem politik di Indonesia memiliki implikasi yang sangat jelas membangun demokrasi, kerakyatan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila harus direalisasikan dalam kehidupan politik Indonesia dengan tujuan membangun penerapan masing-masing nilai agar dapat terwujud dalam keadaan baik dengan sistem politik yang ideal. Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi menjunjung kedaulatan rakyat, kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Fundamental yang menjadi landasan sistem politik di Indonesia seperti sila keempat, Pancasila. Pancasila sebagai paradigma ideologi dalam bidang sosial dan budaya. Pancasila dalam bidang sosial. A. Peran Pancasila dalam menciptakan kerukunan sosial dan menghormati keberagaman. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memainkan peran vital dalam menciptakan kerukunan sosial dan menghormati. Pada nilai-nilai Pancasila ini mendorong warga negara untuk menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. B. Strategi membangun solidaritas masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan pendidikan karakter, dialog antar kelompok, pemberdayaan komunitas. C. Studi kasus penerapan Pancasila dalam inisiatif sosial dan pemberdayaan komunitas, yaitu seperti program Desa Mandiri, Forum Kerukunan Umat Beragama. 2. Pancasila dalam bidang budaya. D. Penghargaan dan pelestarian budaya lokal berdasarkan nilai-nilai Pancasila mendorong penghargaan dan pelestarian budaya lokal melalui beberapa cara, yaitu pelestarian seni dan tradisi, penguatkan bahasa daerah, festival budaya. E. Integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan nasional dan bagaimana Pancasila mendukung keberagaman budaya, yaitu seperti kebijakan budaya, kebijakan pemerintah, pendidikan multikultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Eda Putri dengan NIM 2336750. Saya berasal dari jurusan Bisnis Digital. Jadi hari ini saya akan menjelaskan implementasi ekonomi Pancasila pada kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah bagaimana cara implementasi ekonomi Pancasila dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Penguatan peran negara, perencanaan pembangunan nasional. Negara berperan aktif untuk menyusun pengembangan nasional yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengembangan ekonomi berkeadilan. Selanjutnya, peningkatan peran swasta dan koperasi. Negara harus wajib untuk memunculkan iklim usaha yang kondusif untuk menciptakan ekonomi yang adil untuk koperasi dan swasta, dan juga harus memperdayakan usaha kecil dan menengah ke bawah dengan cara mendukung dan pembinaan agar dapat berkembang dan bersaing pada luar negeri. Selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh negara adalah pendidikan yang berkualitas. Dengan cara pendidikan yang berkualitas, maka
keterampilan dan keahlian masyarakat akan meningkat. Hal itu akan menunjang dan meningkatkan ekonomi Pancasila. Bagaimana penegakan hukum dan berkeadilan. Dengan cara itu, Tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila. Dalam mengimplementasikan Pancasila, terdapat berbagai tantangan seperti globalisasi yang membawa ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan teknologi informasi seperti penyebaran informasi yang tidak benar keadaannya, dan kurangnya pendidikan sehingga masyarakat kurang pemahamannya akan Pancasila. Masyarakat, pemerintah, dan pendidikan memiliki peran penting dalam menguatkan implementasi Pancasila. Untuk masyarakat dapat menguatkan implementasi Pancasila dengan meningkatkan pemahaman melalui partisipasi aktif seperti seminar, diskusi, dan forum, serta menggunakan teknologi dengan bijak untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, untuk pemerintah dan dunia pendidikan dapat memainkan peran dalam menginternalisasi Pancasila melalui berbagai pendekatan dan membuat kebijakan serta hukuman yang tegas kepada pelaku yang menentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma ideologi sangat penting untuk masa depan Indonesia, yang dimana Pancasila dapat berfungsi sebagai panduan untuk masyarakat, terutama generasi muda, untuk melihat dan melakukan berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Pancasila juga dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa, dasar pembuatan hukum, pembangunan karakter, dan identitas bangsa. Kesimpulan dari topik ini ialah bahwa Pancasila memiliki peran penting sebagai paradigma ideologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Sebagai kerangka referensi yang kokoh dan fleksibel, Pancasila memberikan landasan moral dan filosofis yang mendalam bagi pembangunan negara.